Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya. Ketemu lagi di channel Naranisa Cake. Untuk kali ini tutorialnya kita akan membuat tat karakter dengan bentuk 3D seperti ini, Barbie cake. Nanti saya akan jelaskan secara detail cara pembuatan buttercream steamnya seperti apa biar covernya semulus fondant kayak gini ya. Akan saya jelaskan juga cara memakai squid bikin ombrenya seperti ini nih. Kalau lihat videonya jangan di skip ya, jangan loncat-loncat biar nanti antara satu bagian dengan bagian yang lain kalian tidak ketinggalan nih. Yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Sebelum melakukan pemolesan, saya jelaskan dulu ukuran tiap layernya. Pertama untuk tatakan tatnya dulu ya, ini ukurannya 30 cm, kalian bisa pakai yang ukuran 29 cm, jadi kanan kirinya tidak terlalu mepet dengan cake ya. Nah seperti itu. Untuk layer yang paling bawah, ini diameternya 18 cm, lalu layer di atasnya 16 cm, di atasnya lagi 14 cm, dan paling atas itu 12 cm. Kenapa saya pakai ukuran tingkat seperti ini? Nanti kita akan bikin rok Barbie-nya itu mengerucut ya dari atas ke bawah, dan semakin ke bawah nanti akan semakin melebar seperti itu nih. Kalau kalian tidak punya banyak loyang dengan ukuran macam-macam seperti ini, bisa pakai 2 loyang saja ya. Misalnya paling bawah kalian bisa pakai yang diameter 18 cm, lalu 16 cm di atasnya. Untuk paling atas biar bisa membentuk rok, kalian pakai mangkok plastik. Saya ini pakai brownies yang dikukus, jadi kalian pilih mangkok yang tahan panas ya, yang apabila dipakai untuk mengukus tidak meleleh atau tidak meleot seperti itu nih. Oke, seperti itu ya solusinya. Untuk pengenalan loyangnya udah selesai, sekarang kita pemolesan base cake dulu. Berhubung nanti kita akan pakai teknik buttercream steam, otomatis pemolesan yang pertama ini, dasarnya ini ya, dibikin semulus mungkin. Pakai buttercream yang lumayan banyak ya. Dan untuk pemolesan akhir di tahap awal ini biar hasilnya lebih maksimal, kalian bisa memanaskan spatulanya pakai api kompor seperti ini ya. Dipoles sampai kondisinya halus dan bagian atasnya juga lebih dirapikan biar nanti meluncurnya buttercream steam lancar dan hasilnya juga mulus seperti itu nih. Dilap tatakan tartnya agar nanti saat ada buttercream yang meleleh biar lebih bersih juga. Oke, kita masih di step selanjutnya. Ini adalah badan Barbie yang kita gunakan, pakai Barbie yang biasa saja ya. Hanya menggunakan setengah badan ke atas. Untuk kakinya dipotong saja seperti ini ya. Dan kebiasaan saya, kalau bikin tat model Barbie seperti ini, rambutnya selalu saya ikat ke atas biar lebih anggun, lebih rapi juga. Kalau tergerai, selain kurang rapi, nanti akan menyentuh buttercream. Kita akan pakai hiasan buttercream ya, membentuk roknya juga hiasan rok ke atas. Nah seperti itu. Sekarang kita mau masukkan badan Barbie-nya, bikin lubang selebar pinggul saja ya. Nanti sekiranya kaki sama pinggul itu bisa masuk semua. Nah kayak gitu nih. Dipotong secara perlahan seperti ini, jangan terlalu dalam juga, secukupnya saja. Oke. Kita nanti akan pakai teknik buttercream steam ya. Jangan khawatir, nanti untuk lubangnya kita akan tutup, tidak akan kelihatan kok. Dan untuk lubang yang masih terlihat di samping seperti ini, ditutup dengan menggunakan buttercream. Nah, lebih dirapikan lagi ya, diratakan, nggak akan kelihatan kok nanti ya perpotongannya. Nah, seperti ini. Bagian sampingnya juga yang tepi pinggir lebih dirapikan juga, biar nanti meluncurnya buttercream bisa lancar ya, bisa mulus nanti hasilnya. Kalau udah selesai, kita masuk di bagian buttercream steam. Satu hal yang selalu diingat dulu, proses pencampuran warna ini harus diaduk dengan rata dulu sebelum ini naik di atas kompor. Nanti dikhawatirkan akan muncul semacam kayak bintik-bintik kalau warnanya belum merata ya. Nah seperti ini, diaduk rata dulu. Kalau kita ingin mendapatkan warna biru yang soft, kasih warna sedikit dulu saja. Nah udah selesai ya pencampuran warnanya. Kita pakai panci double yang bawah diisi dengan air panas. Tadi air biasa dipanaskan sampai mendidih seperti ini ya. Kalau udah kondisi mendidih, dimatiin saja apinya atau dikecilin. Nah seperti itu biar nggak kewalahan. Biasanya kalau pemula ini rawan pecah ya, soalnya juga terlalu panas nih suhunya. Nah seperti itu, diaduk-aduk secara cepat seperti ini. Kalau udah kondisi agak cair, diturunkan saja ke bawah. Ini untuk mengantisipasi tidak kebablasan jadi minyak semua ya. Nah, kalau kita mengaduknya di bawah seperti ini, kita bisa mengontrol sejauh mana sih tingkat keenceran juga kentalannya. Kalau masih dirasa
kurang cair lagi, butuh pemanasan lagi, dinaikkan di atas kompor lagi, seperti itu ya, proses naik turun kompor. Nah, kalau udah kondisinya kental, ini untuk teksturnya kental, tapi kalau pas disiramkan di atas cake masih bisa mengalir. Jadi untuk tingkat kekentalan atau keencerannya benar-benar diperhatikan ya. Untuk kesuksesan buttercream steam memang intinya kita mesti banyak-banyak latihan biar perasaannya lebih terasah. Kalau kita udah sering-sering pakai teknik seperti ini, nanti perasaan juga bakalan terlatih dengan sendirinya ya. Nah, kayak gini kurang lebihnya. Untuk tingkat kekentalannya dimasukkan di dalam plastik kiloan biar lebih ngirit ya. Kalau saya biasanya pakai plastik segitiga cuma untuk memainkan squid saja. Kalau untuk menyiram atau bikin hiasan-hiasan yang simpel-simpel, saya biasanya pakai plastik kiloan seperti ini. Disiramkan mulai dari pinggang, standnya dari belakang dulu nggak apa-apa, seperti ini ya. Sambil diimbangi dengan menggerakkan meja putarnya ya, seperti ini, biar nanti meluncurnya bisa lebih maksimal. Nah, untuk bagian bawah yang masih kelihatan bolong-bolong, disemprotkan dengan sisa buttercream yang masih ada di plastik. Untuk buttercream yang meleleh di atas tatakan tartnya, bisa dibersihkan ya dengan menggunakan spatula plastik. Diambil secara perlahan, jangan sampai menyenggol biskuit bagian dalam. Ini tujuannya, kalau suatu saat kita ingin mendekor lagi, pakai buttercream ini bisa digunakan. Soalnya kondisinya kan udah bersih ya. Kalau kotor kan nggak bisa dipakai. Nah, tujuannya seperti itu. Diambil secara pelan-pelan saja. Nah, kalau udah selesai menggunakan spatula plastik, bisa diteruskan pakai spatula yang kayak pisau seperti ini ya. Diambil lebihan yang letaknya di atas seperti ini. Oke, kalau udah selesai bisa dipanaskan ujung spatulanya. Kita rapikan bagian bawahnya. Cara memanaskan ujung spatulanya sebentar saja, asal hangat ya. Kalau udah kondisi hangat, bisa digunakan untuk memoles seperti ini. Cukup menyentuh bagian bawah saja, jangan sampai menggores bagian atas. Kalau sekali poles sudah terlihat rapi, nggak usah diteruskan ya, cukup sekali saja. Tapi kalau dirasa kurang rapi, bisa diulang sampai 2 kali, seperti itu. Kita masih di step selanjutnya, bermain squid ya. Belajar dulu pakai squid bintang seperti ini. Bikin ombre yang paling simple dengan gerakan memutar seperti ini ya. Dari titik tengah dulu, lalu gerakannya melawan jarum jam seperti ini ya. Bikin bunga-bunga, ini bunga-bunga buttercream ya. Bentuknya simpel sih, nggak terlalu ribet banget. Nah, seperti ini bisa diikuti ya step-stepnya. Jadi mulai titik tengah dulu, melingkar dari kiri ke kanan seperti ini ya. Nah, udah selesai bikin bunga-bunga buttercream. Sekarang kita masuk di step selanjutnya, memainkan squid. Masih pakai squid yang sama, bikin semprotan yang simpel-simpel seperti ini ya, bintang-bintang kecil. Nanti kita akan pakai model seperti ini, bikin rok bagian atas. Tempo hari saya pernah bikin tutorialnya cara menggunakan squid khusus untuk pemula, terutama squid bintang ini ya. Kalau kita pakai squid bintang, bisa bikin hiasan yang macam-macam sih. Nanti kalian bisa buka ya video saya yang lama pas awal-awal dulu bikin channel. Nah, seperti itu. Kalau udah selesai latihannya, diaplikasikan langsung di cake bagian bawah seperti ini. Untuk ombre yang berbentuk bunga, ini gunanya menutup perpotongan antara polesan paling bawah yang menempel dengan tatakan tatnya biar lebih cantik, semacam kayak renda-renda. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk bagian atasnya juga yang di pinggang pakai model yang sama, ombre bunga-bunga seperti ini ya. Lalu untuk roknya, biar ini lebih cantik, bikin lagi. Untuk posisinya atas, bawah, sama tengah, biar tidak terlalu rame ya. Jadi cara menyemprotkannya diatur nih jaraknya antara satu ombre dengan ombre yang lain. Jangan terlalu rapat nih. Oke, nah seperti ini ya hasilnya. Untuk yang bentuk bintang-bintang kecil digunakan menutup badan bagian atas seperti ini ya. Biar lebih sopan, biar nggak kelihatan telanjang Barbie-nya. Nah, untuk model rok bagian atas kalian bisa berkreasi ya, dibikin model kemben seperti ini atau bikin yang menggantung gitu ya, yang atasnya ada talinya, itu bisa dikreasikan sesuai keinginan kalian. Turunkan saja tangannya, udah selesai membentuk rok bagian atasnya. Oke. Untuk toppernya yang kita gunakan ada kupu-kupu. Pakai kertas print seperti ini ya, saya cetak pakai kertas foto, juga ucapan nama yang ulta saya print sekalian.
disisihkan dulu ya. Lalu untuk menempelkan ucapannya saya pakai fondant biar lebih cantik nanti hasilnya. Gilas fondant jangan terlalu tipis, agak tebal ya. Bagian belakang dari ucapannya ini dikasih sedikit air untuk menempelkannya ya di atas tatakan fondannya. Nah seperti ini, sedikit ditekan-tekan lalu dipotong. Sisa samping kanan kiri atas bawah dikasih lebihan sekian senti. Nanti kita akan bikin semacam kayak hiasan jahitan pakai roll yang bergerigi biar nanti hasilnya nggak polos-polos banget. Nah kayak gitu. Kalau udah selesai, bisa diletakkan di bagian depan ya, di depan roknya seperti ini. Diukur biar nanti posisinya center pas di tengah-tengah. Cara menempelkannya bisa dikasih sedikit olesan air putih ya di bagian belakangnya, biar lebih menempel tidak geser-geser. Sekarang kita akan menutup ini nih, tadi karet yang digunakan mengikat rambutnya. Bikin persegi panjang, kecil aja, yang sekiranya nanti bisa menutup bagian karetnya. Kayak gini ya hasilnya. Kemudian dipasang lagi mahkotanya yang tadi kita lepas sementara untuk menutup bagian fondannya ini, untuk mempercantik juga tampilan rambutnya ya. Dan untuk hiasan tambahnya bisa pakai kupu-kupu kertas seperti ini, dicetak pakai kertas foto biar gambarnya lebih tajam. Dan cara menempelkannya dikasih sedikit fondant ya, kasih sedikit olesan air putih untuk menempelkannya. Ini adalah jenis spikel yang saya gunakan. Kalau tidak punya model spikel seperti ini, pakai seadanya, menyesuaikan stok yang kalian punya ya. Sekarang kita bikin hiasan bunga dari fondant. Ini gelas fondant agak tipis. Memakai cetakan fondant yang ukurannya sedang seperti ini, bikin beberapa. Nanti akan ditempelkan di samping ombre bunga buttercream tadi. Nah, bikin beberapa ya. Untuk lebih cantiknya di bagian tengah bunga fondant ini bisa dikasih bulatan kecil pakai fondant warna putih ya, semacam kayak putih. Nah, seperti itu. Oke. Biar lebih gampang menggilasnya, jangan lupa kasih sedikit taburan maizena ya. Jadi saat kita mencetak bunganya bisa gampang terlepas dari cetakan. Kayak gitu. Jadinya seperti ini, siap ditempelkan. Keuntungan kita pakai teknik buttercream steam saat kita menempelkan hiasan-hiasan fondant ini gampang, lebih mudah menempel, gampang juga digeser-geser. Dan jadinya seperti ini mulai dari yang bawah dulu ya, cara menempelkan topper kupu-kupunya. 2 kanan kiri ya. Tadi saya cetak kupu-kupunya pakai 2 ukuran, yang satu tinggi 5 cm, lalu yang kecil ini tinggi 4 cm. Oke, spikelnya diletakkan di bagian tengah ombre buttercream, kasih 2 saja. Lalu bunga fondantnya di samping ombre buttercream ini juga. 1 gitu ya, jangan terlalu rame nih cara menempelkannya. Di rok bagian atasnya juga kasih spikel yang kecil-kecil. Ini semacam kayak manik-manik seperti itu nih. Kupu-kupunya juga di bagian rok atas dikasih 1 biar lebih cantik. Ini kesannya kupu-kupu lagi hinggap di atas rok. Nah udah selesai ya tutorialnya. Gimana? Susah atau gampang diikuti? Mudah-mudahan step-stepnya dari awal sampai akhir bisa dipahami dengan baik nih. Yang suka dengan video ini jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga biar kalian tidak ketinggalan tutorial baru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetan di channel ini. Ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.